Melihat komalnya Fitri Sahiteru dengan Bapak Yamin. Bapak Yamin. Ini kok saya menelaahnya ini, waduh bahasanya kok berat menelaah. Jadi kalau saya lihat-lihat ya, Mbak Fitri ini yang seharusnya mengunci semua cerita kok akhirnya dibuka sedikit demi sedikit. Contohnya yang kemarin itu tentang Melvina yang tidak hadir dalam persidangan. Dia memberi tahu, dia itu menceritakan bahwa awal dari pelaporan ini adalah adanya kesepakatan beberapa orang yang mungkin pernah bergesek dengan Nikita Mirzani. Salah satunya adalah Melvina mungkin ya. Terus kemudian dikatakan kalau apa itu namanya, bahwa secara adab harusnya ini kan dari awal pelaporan ini kan ya dari kalian, kesepakatan intinya kan seperti itu. Oh berarti pelaporan ini dilakukan oleh orang-orang itu kan begitu ya. Kemudian tentang siapa ya, Miss Gosip dia bilang katanya, oh siapa yang ini, saya menyatakan sumpah demi tidak jadi demi Allah, jadi demi apapun begitu. Dan akhirnya dia mengatakan seolah-olah Miss Gosip ini tidak diarahkan untuk body shaming atau bahkan jangan ikut-ikutkan mamanya. Lah ini berarti kan dan atas perintah ya kan, ini si Miss Gosip ini. Aduh Mbak Fitri kau keblongan lagi kayaknya. Kemudian yang fatal ini, kemarin saya melihat komalnya aku nggak tahu komal siapa yang nyerundul di berandaku gitu aja. Aku pun juga nggak ngerekam, nggak apa ya, nggak penting bagi saya. Cuma saya melihat di situ menangkap pembicaraan di mana Fitri Sahiteru itu bertanya kepada Pak Yamin begitu loh, bagaimana kalau soal pemerasan seperti ini, karena saya yang sudah tahu maksudnya begitu hingga mempertanyakan itu kan sebenarnya pertanyaan bodoh. Ketika kau tahu sesuatu kejahatan itu harusnya kau yang melapor loh. Harusnya Mbak Fitri ini melapor. Kenapa tahu kejahatan yang seperti itu tidak melapor tapi malah diam saja? Nah, apa bedanya dengan penjahat itu? Kan begitu intinya. Kalau dilogikakan secara logika orang pinggiran seperti saya seperti itu. Itu bahkan malah seolah-olah mengejek. Oh iya nanti saya rekomendasikan untuk Pak Yamin menjadi ini untuk tersangka begitu untuk pembela atau bagaimana. Itu kan di luar konteks dari pembicaraan. Habis itu Mbak Fitrinya kabur. Ini seharusnya Mbak Fitri itu tidak terucap dari bibirnya Mbak Fitri. Ini kalau kita melihatnya secara ini loh ya. Dari awal Melvina tidak menjadi tidak datang di pengadilan tentang Miss Gosip, terus kemudian Komal dengan Pak Yamin ini yang mengatakan bahwa dia itu tahu segalanya, intinya seperti itu. Tetapi dirangkum semuanya yang terjadi. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga merangkumnya, ini kok seolah-olah Mbak Fitri ini yang menjadi poros, yang menjadi sopirnya gitu ya. Kau harus begini, kau harus begitu, kau harus begono, kau harus begundang kan begitu. Tetapi kembali lagi kita tidak bisa seuzon seperti itu. Saya hanya merangkum dari apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri. Saya masak aja, namanya ibu rumah tangga ya, masak. Alisku hitam nih ya, biasanya kalau pakai warna coklat nggak segini cantik wajah saya. Biasalah filter kali ya. Dan kembali lagi, sebenarnya kita itu dilindungi loh sama Nikita Mirzani, di mana Nikita Mirzani ini terlihatnya kepada mereka bertiga itu seolah-olah seperti pengancaman. Padahal Nikita Mirzani ini hanya mengatakan, perbaiki produkmu ya, atau nanti, nah gitu. Karena apa? Produk ini dipakai ribuan konsumen, di mana jika ini dipakai rutin akan berbahaya pada kulit konsumen. Itu berbahaya bagi para ibu-ibu yang menggunakan produk yang memang di luar dari standar gitu. Itu yang mengejar Nikita Mirzani, yang menyerang Nikita Mirzani harusnya berterima kasih. Dengan hal yang seperti ini itu terungkap mana saja kosmetik yang kita harus hati-hati.
Begitu. Katakanlah kayak si Mbak Fitri bilangnya Nikita Mirzani banyak melukai orang. Siapa yang dilukai? Yang dilukai mungkin RG, itu dilukai karena produknya diusik. Nah, tetapi kan karena ada sesuatu hal yang disembunyikan di dalam produk itu, dan itu membahayakan bukan hanya orang 1, 2, 3, ribuan konsumen. Coba pikir secara logika aja, logika simple begitu. Ini aku sambil masak ya, yang prestoku bunyi. Jadi intinya itu ya seperti itu. Di luar dari Nikita Mirzani yang vulgar, di luar dia yang ceplas-ceplos, di luar dia yang omongannya kasar, tetapi karena Nikita Mirzani lah kosmetik ini terblow up secara umum, dan kita terselamatkan dari produk-produk yang berbahaya di ujung nanti. Kalau sekarang mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun pemakaian tidak ada bermasalah ya, tetapi kalau itu dipakai rutin hingga nanti kita tidak tahu dampak efeknya seperti apa. Ini pengujian Nikita Mirzani harusnya cerdas juga, jangan berpikiran yang aneh-aneh, tetapi oh iya ya, benar kan begitu harusnya. Karena begitu. Bagaimana? Kenapa ada yang bertanya kan kemarin, kenapa kok ini masih berani menjual ya, kayak SS apa masih tetap berani menjual itunya? Begini Cah, pemakaian produk itu mereka tidak akan bisa menjadi tersangka ketika tidak ada pengaduan dari konsumen. Nah, baru kalau ada konsumen yang terjadi sesuatu hal yang fatal mungkin saat ini atau bagaimana, itu baru bisa terproses. Tetapi kalau tidak ada, itu ya aman-aman saja, melambai aja. Tetapi ini kan produk baru ya, masih sekitaran mungkin 4-5 tahun ya, tetapi kita makainya itu seumur hidup loh. Itu dampaknya nanti, bukan sekarang. Dampaknya nanti ketika merkuri yang tidak jelas berada di wajah kita, itu nanti efeknya ya apa kita tidak tahu, kan begitu ya kan. Ini sebenarnya menyelamatkan kita itu. Jangan melihat sosok Nikita Mirzaninya yang seperti itu, nggak boleh, tapi lihatlah apa yang terjadi saat ini begitu. Apakah nanti Nikita Mirzani akan diam saja? Tidak. Nanti persidangan terakhir nanti keputusannya, jika Nikita Mirzani tidak puas, dia akan naik banding. Nah, hati-hati nih kalau udah naik banding. Hati-hati kalau udah naik banding nih sama si RG-nya sama si semuanya, hati-hati. Karena akan tiba saatnya nanti bola yang ditendang itu akan kembali kepada yang menendang. Itu. Jadi hati-hati. Ini Mbak Fitri ini keceplosan ngomong atau memang Tuhan membuat perjalanan ini seperti ini? Ini sebenarnya membuka loh ini sebenarnya kalau kalian cerdas. Tapi ya kita sebagai penonton lihat aja kali ya. Aku tak melihat, tak ngecek. Aku lagi meresto. Oke. Salam cinta damai dari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.